Ya, present tense. Okay, look at that. Use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Jadi ini present tense ini digunakan untuk mengekspresikan gagasan dari sebuah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atau sudah terbiasa. Ya, jadi kamu kalau misalnya bangun pagi ngapain aja, nah itu adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sudah biasa. Nah, tindakan itu bisa a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event, or something that often happen. Tindakan itu bisa aja sebuah kebiasaan, ya, hobi, kegiatan-kegiatan harian setiap hari, ya, kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, atau peristiwa-peristiwa yang sudah dijadwalkan, atau sesuatu yang seringkali terjadi. Ya, misalnya, I go to school every day. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan setiap hari, makanya memakai present tense. Nah, ini rumusnya adalah subject plus verb one, ya, kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau kamu lihat di situ ada he, she, it, ya, harusnya verb one ditambahkan s atau es, ya, ini sudah aturannya. Kemudian I, you, we, they, itu hanya memakai verb one, ya. Kemudian setiap tenses itu ada yang namanya time expression, ada yang namanya keterangan waktu, ya. Seperti contoh di sini every day, ini adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu untuk present tense itu adalah every day, every week, every month, once, twice, 3 times a week, 3 times a month, once a year. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun. Nah, itu semuanya adalah digunakan untuk menerangkan present tense. Kemudian yang dipakai juga untuk menerangkan present tense itu adalah adverb of frequency. Ini namanya frekuensinya, ya. Misalnya frekuensinya kalau yang tadi contoh ini go to school every day, frekuensinya berarti selalu, dia setiap hari pergi, ya. Ada always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Ya, di situ. Nah, contohnya di sini afirmatifnya, kalimat positifnya adalah I walk, you walk, ya. Jadi I walk, kata kerjanya verb one, ya. I walk, you walk, you walk. Nah, ketika he, she, it, walknya pakai s. He, hah? Enggak. Pokoknya kalau memakai subjeknya he, she, it, verb one-nya itu plus s atau es, bukan lebih dari satu, nggak ada hubungannya. Ini bukan kata benda soalnya. Ini kata kerja, ya. Jadi kata kerjanya ini untuk he, she, it, verbnya ditambah s atau es, ya. Jadi I, you, we, they, ini jadinya memakai walk. Kalau he, she, it, ininya memakai walk. Nah, tapi khusus untuk yang kalimat positif, ya. S-nya ini khusus untuk kalimat positif. Kalau untuk kalimat negatif, ini memakai kata bantunya adalah does. Di sini memakai kata bantunya adalah do, ya. Kalau untuk post negatifnya she doesn't, walk-nya S-nya hilang. Tuh, negatifnya di sini kamu lihat. I don't read, you don't read, he doesn't read. Read-nya tidak pakai S, ya. Terus kalau yang untuk interrogatif pertanyaan, does-nya tinggal pindahin ke depan. Does she walk? Nah, jadi udah hilang S-nya juga. Jadi cuma untuk yang khusus positif, he, she, it-nya memakai S. Kalau untuk ini nggak ada masalah, mau negatif, mau pertanyaan, tetap sama aja. Ya, ini sama aja. Cuma untuk yang he, she, it aja, khusus untuk kalimat positif memakai S atau ES. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menambahkan S-nya. Ya. Sebentar, kalau untuk memakai kamu udah ngerti ya, untuk menjadikan negatif kamu tinggal menambahkan doesn't di sini. Untuk menjadikan kalimat tanya kamu tinggal memindahkan does-nya ini ke depan. Udah gitu aja, ya. Sekarang kita mau belajar penambahan S-nya ini. Bagaimana cara menambahkan S-nya?
Coba kamu lihat di sini. Verb ending in consonant plus y, change y to I and add s. Kata kerja yang diakhiri dengan kata mati y, jadi yang diakhiri dengan kata mati y, huruf mati y, kita ubah y-nya itu menjadi i, lalu tambahkan es. Contohnya study. Study di sini kan belakangnya y ya. Belakangnya y, kita ubah y-nya jadi i, jadi studi. Terus kita tambahin s jadi studies. Tuh, ya. Kemudian contohnya apply belakangnya y, kita ubah jadi apply, lalu kita tambahkan s. Lalu cry juga kita jadikan i dulu, kita tambahkan s di sini. Tuh. Jadi kalau kamu ketemu kata kerja yang belakangnya y, kamu tinggal gantikan dengan ies. Ya, begitu. Any questions? Jadi kalau kamu ketemu yang seperti ini belakangnya y, tinggal ganti ies. Ya. Kemudian verb yang endingnya dengan ch, sh, ss, x dan o, kita tambahkan es. Ya, contohnya watch ini kan belakangnya ch, kita tambahkan aja es di sini. Ya. Finish juga belakangnya h, sh, kita tambahkan saja jadi finishes. Kemudian miss belakangnya es, kita tambahkan s lagi. Fix belakangnya x, ditambahkan ex. Go belakangnya o, kita tambahkan goes jadinya. Begitu. Ya. Dah, any question? Jadi tinggal kamu tambahkan es kalau belakangnya ini. Ya. Kenapa? Enggak, kalau belakangnya y apa iya, y-nya hilang, diganti jadi ies. Kan itu ada di kertasnya. Boleh kan untuk kamu. Jadi ingat ya, he, she, it memakai s. Kalau negatifnya tinggal tambahkan doesn't, s-nya hilang. Does kalau untuk pertanyaan does-nya pindah ke depan, s-nya hilang. Ya. Okay. So how we change a verb to become present tense? There are two. First, ending in consonant plus y, and then we change y to I plus es. Jadi kata kerja yang berakhiran konsonan dan di belakangnya ada y, kita ubah y-nya menjadi i, kemudian kita tambahkan es. Contohnya study, jadi studies. Apply, applies. Cry, cries. Kemudian verb yang berakhiran ch, sh, ss, xo, kita tambahkan es di belakangnya. Contohnya watch, watches. Finish, finishes. Miss, misses. Fix, fixes. Go, goes. Ya. Dan ingat, semua ini hanya berlaku untuk yang positif saja. Untuk yang he, she, it positif. Sudah nanti kita latihan. Kita lihat di sini ada she go to school at 8:30 a.m. Nah, karena ini adalah she, maka kata kerjanya jangan lupa kita pakaikan s. Ya. Kemudian negatifnya gimana? Negatifnya adalah kita tambahkan ini karena dia she, maka dia menjadi tambahannya does. Ya, karena negatif menjadi not. She doesn't. Ingat, kalau sudah negatif berubah ke bentuk asli. To school at 8:30 a.m. Kalau pertanyaan gimana? Tinggal kita ubah di depannya does she, dan ingat sama juga go-nya tetap hilang s-nya. To school
at 8:30 a.m. Nah, kemudian untuk kata tanyanya gampang sekali, kita tinggal melihat. Yang ditanyakan adalah ini misalnya. Jadi, kita jawab dengan when karena ini adalah waktu, maka kita tinggal menambahkan ini semuanya ke sini. When does she go to school? Ya. Dan ini jawabannya kalau misalnya yes, she does. Kalau no, she doesn't. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini nomor 2 we. Kalau I, we, they tidak ada masalah, tidak memerlukan s atau apapun. Sedangkan ini ada kata not di sini berarti kita menggunakan kata do ya. Berarti we don't meet friends every weekend. Positifnya gampang, tinggal kita ubah saja menjadi positif we. Ini tidak perlu. We meet friends every weekend. Nah, terus kemudian pertanyaannya tinggal kita balik, do we atau do you meet friends every weekend? Ya, jawabannya adalah yes, we do atau no, we don't. Nah, kapan dia bertemu? Kapan dia bertemu? Tinggal kita sambung yang ini. Nah, when do you meet friends? Nah, seperti itu jawabannya every weekend. Kemudian kita coba yang ini, nomor 3, Tom watch. Berarti ini he ya, berarti Tom watches. Jangan lupa sesuai dengan ini ya, watches. Kemudian ini memakai does karena dia pakai he ya, kata gantinya ada he. Berarti Tom doesn't watch TV at night. Ya, ada di sini watch-nya hilang s-nya. Ya, kata tanyanya tinggal kita ubah does-nya ke depan. Does Tom watch TV at night? Jawabannya kalau yes, he does. Kalau no, he doesn't. Nah, when, kalau kita ditanya when at night berarti tinggal kita sambung saja ini. Nah, when does Tom watch TV? Seperti itu. Ya. Jadi ingat kalau misalnya ini menggunakan she berarti harus pakai s. Ya, karena rumusnya adalah he, she, it plus verb 1 plus s atau es. Kalau I, you, we, they ya tidak perlu. Jadi kita lihat sini, she goes to school at 8:30 a.m. She doesn't go to school at 8:30 a.m. Lihat di sini berubah karena dia adalah negatif. Dan ini adalah kata tanya berubah menjadi verb 1. Ya. Kemudian untuk membuat kata tanya gampang, kamu tinggal lihat saja apa yang ditanya. Kalau ditanya adalah waktu berarti when, kamu tinggal hapus when-nya ini, sambungkan semuanya seperti ini. Kemudian untuk we, kalau we tidak ada masalah karena verb 1 maka tidak memakai s. Dan ini adalah negatif karena not, berarti pakai do, don't. We don't meet friends every weekend. Kemudian untuk positifnya we meet friends every weekend. Kemudian kata tanya kita ubah saja do-nya ke depan. Do you meet friends every weekend? Lalu karena dia pertanyaannya waktu, kita tinggal hapus yang waktunya saja, diisi dengan when do you meet friends. Kemudian untuk Tom, karena dia he, maka dia memakai es, watches TV at night. Kalau untuk negatif dan pertanyaan, tentu saja hilang. Ini lihat hilang. Ya, ini memakai ini karena negatif, ini pertanyaan, s-nya hilang. Ya, tidak ada s lagi di sini. When does Tom watch TV? Karena ini tidak yang ditanyakan adalah waktu, kita tinggal sambung saja semuanya.
Nah, untuk pertanyaan does, kata depannya does, berarti yes or no question. Yes, she does. No, she doesn't. Kemudian, do you meet friends every weekend? Yes, we do. No, we don't. Lalu, does Tom watch TV every night? Yes, he does. No, he doesn't. Jadi ingat, kalau untuk pertanyaan yes or no, yaitu does or do, kita tinggal menambahkan ininya saja ya, does atau doesn't, do atau don't. Oke, jadi gampang ya untuk present tense. Kalian bisa pelajari lagi, latihan di rumah ya.